Halo sahabat Berita Seruyan, kembali lagi bersama saya Hendry Editia di channel Berita Seruyan Official. Kali ini di kesempatan ini saya ingin berbagi kepada sahabat Berita Seruyan semua bagaimana di tengah perkembangan teknologi dan dunia jurnalistik saat ini, bagaimana tips kepada sahabat Berita Seruyan bagaimana membedakan wartawan asli dan mana wartawan palsu. Jadi tonton sampai habis video ini sehingga kita bisa memahami mana wartawan yang asli dan mana wartawan yang palsu. Baiklah, saya lanjutkan. Banyak pertanyaan dari kawan-kawan semuanya. Ada beberapa yang masuk ke saya pribadi. Bagaimana cara kita membedakan wartawan asli atau palsu? Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, wartawan asli itu satu, dia bekerja di perusahaan pers yang berbadan hukum. Ya. Yang kedua, seorang wartawan mempunyai surat tugas atau ID card dari perusahaan pers yang aktif, surat tugas yang aktif, ya. Yang ketiga, seorang wartawan tentunya memiliki aturan-aturan atau rambu-rambu dalam setiap melakukan aktivitas jurnalistik, baik itu di lapangan, baik itu cara mengolah berita sampai menjadi informasi yang menjadi konsumsi publik. Jadi seorang wartawan itu tidak bekerja semau hatinya, semau seleranya, tapi seorang wartawan tentu bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur di dalam aturan jurnalistik. Nah, jadi seorang wartawan itu dari segi berpakaian, etika di lapangan, sampai informasi itu menjadi konsumsi publik, tentu mengikuti aturan-aturan yang mengatur tentang jurnalistik. Nah, jadi kawan-kawan atau sahabat-sahabat Berita Seruyan, dengan adanya video ini saya berharap ada pengetahuan sedikit terkait bagaimana kawan-kawan mengetahui apakah wartawan itu asli atau palsu. Nah, di kesempatan ini seorang wartawan sebelum melakukan penulisan berita dan disampaikan ke publik, tentunya ada proses-proses yang dilalui. Yang pertama, ketika seorang wartawan mendapatkan informasi, misalkan informasi kecelakaan di daerah wilayah Seruyan misalnya, informasi tersebut didapat seorang wartawan melalui media sosial, karena misalnya beredar foto atau video kejadian di lokasi. Nah, seorang wartawan tidak boleh langsung mengambil 100% informasi tersebut untuk disampaikan melalui produk jurnalistik di medianya. Nah, seorang wartawan harus melakukan cross-check. Nah, cross-check ke berbagai pihak yang menangani permasalahan tersebut. Misalnya pihak kepolisian. Jadi seorang wartawan wajib melakukan cross-check kepada pihak kepolisian. Apakah benar informasi tersebut, apakah informasi tersebut hanya hoax. Jadi seorang wartawan tentunya bekerja mengikuti rambu-rambu yang telah mengaturnya. Jadi untuk pengetahuan kita semua, bahwa produk jurnalistik seorang wartawan itu cukup panjang prosesnya.
sebelum menjadi konsumsi publik. Jadi seorang wartawan mengumpulkan berita, mengumpulkan informasi, terus mengolah informasi tersebut menjadi tulisan. Jadi tulisan tersebut nanti di-editing oleh bagian redaktur berita supaya apa? Dari segi tulisan, dari segi aturan jurnalistik, ketika sampai dimuat di media tempat wartawan itu bekerja, tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Jadi setiap berita yang diterbitkan atau sudah dipublish seorang wartawan melalui medianya tempatnya bekerja, tentu produk jurnalistik tersebut sudah melalui proses-proses sesuai standar press. Nah, bagaimana kawan-kawan untuk pembahasan wartawan palsu, ya? Jadi saya menyebutnya wartawan palsu saja supaya bahasanya umum. Jadi banyak sekarang ini, misalnya di acara-acara di kalangan masyarakat, jadi ada warga atau oknum yang seolah-olah jadi wartawan dengan bermodalkan kamera handphone dan surat tugas yang kemungkinan bisa dicetak di pinggiran, dan juga bahkan seorang wartawan yang palsu tersebut biasanya pertanyaan-pertanyaan jika dia melakukan wawancara kepada narasumber cukup ekstrim, ya, sehingga memang kebanyakan narasumber itu kadang takut dengan wartawan seperti itu. Beda halnya dengan wartawan asli, biasanya mereka bergaulnya lebih santai, enjoy. Karena apa? Seorang wartawan yang asli tentu akan melakukan kinerjanya sesuai dengan aturan jurnalistik, baik itu dari segi etika, bagaimana dia memperoleh data-data sehingga tidak membuat narasumber merasa tertekan. Berbeda dengan halnya wartawan yang kita labeli wartawan palsu tadi, biasanya mereka seolah-olah seperti penyidik, sehingga membuat narasumber kapok biasanya. Bahkan ya peluang-peluang untuk memberi salam tempel, kalau bahasa di kami di kalangan wartawan itu, mau tidak mau mereka memberikan salam tempel kepada oknum-oknum wartawan palsu tersebut. Nah, saya di sini ingin memberi pandangan kepada sahabat berita seruyan semuanya bahwa bagaimana cara kawan-kawan menghadapi jika menemukan ada oknum wartawan palsu yang diduga memanfaatkan profesi jurnalistik untuk kepentingan pribadinya. Yang pertama, kawan-kawan harus mengecek surat tugasnya dulu atau ID card-nya dulu. Nah, misalnya di media online, misalnya seorang wartawan tersebut bekerja di media online, tentu kawan-kawan bisa mengecek di websitenya, di website perusahaan nama medianya. Tinggal kawan-kawan cek kebenaran di susunan redaksinya, atau kalau bahasa di media itu book redaksi, ada atau tidak nama yang bersangkutan tersebut. Yang kedua, narasumber bisa menolak informasi yang diminta oknum-oknum wartawan palsu tersebut dengan catatan informasi yang berhubungan dengan stabilitas keamanan dan kerahasiaan negara. Jadi seorang wartawan tidak serta-merta harus mendapatkan data-data yang semaunya, semua bekerja sesuai aturannya. Yang selanjutnya, seorang narasumber juga bisa menolak bertemu seorang wartawan dengan catatan kalau memang narasumber
tersebut masih ragu dengan wartawan tersebut, tentu menolaknya dengan cara yang halus, dengan cara yang beretika tentunya. Jika memang kawan-kawan semuanya menemukan hal tersebut, bisa juga menanyakan langsung kepada kawan-kawan wartawan yang ada di Kabupaten Seruyan, misalnya melalui organisasinya atau medianya langsung gitu. Jadi setiap media itu punya nomor kontaknya masing-masing. Jadi narasumber berhak kalau memang masih ragu menerima wartawan yang dianggapnya belum meyakinkan, jadi bisa mencari informasi terlebih dulu sebelum menerima seorang wartawan ketika ingin melakukan peliputan atau wawancara ke narasumber. Jadi kawan-kawan semuanya, itu tips dan trik dari saya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Akhir kata, salam Berita Seruyan.